Penting itu MA tuh lucu tuh. MA, Ma'ruf Amin maksud gua. Ma'ruf Amin. Keren. Kalau disuruh milih, saya pilih jadi anak presiden. Itu buat gua tuh, apa ya, Satir yang satir khas NU loh itu. Satir khas NU banget. Rek, ini ada yang menarik ini nih. Apaan? Ini gue seneng celetukannya, bukan celetukan kali ya, statementnya si Wapres, Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin lah, yang udah usianya lanjut, seorang kiai lah. Itu di istimanya ulama waktu Rabu kemarin itu, dia berseloroh itu. Dia bilang kalau dia ditanya mau jadi apa, dia bilang lebih enak jadi anak presiden. Kita nggak ngerti nih maksudnya Ma'ruf Amin tuh kemana. Tetapi boleh dong kalau misalnya kita kaitin misalnya dengan soal mahkamah kakak dan mahkamah adik nih. Iya, benar. Yang sindiran di medsos gila banget itu. Iya, benar. Mahkamah kakak, mahkamah adik. Setelah keluarnya putusan MA kan. Yang menyatakan bahwa pilkada DKI, pilkada untuk gubernur, cagup dan cawagup, umur 30-nya ditambahin sedikit persyaratannya itu. Bahwa usia 30 tahun itu boleh, tetapi pas dilantik. Padahal kan ini nggak bisa dong. Harusnya mulai dari pendaftaran, persyaratan pendaftaran kan. Tapi kan itu yang kontroversial. Apa komentar dulu? Negara suka-suka. Tapi ini kalau ada lagunya tuh suka. Tua banget. Lagunya. Gini deh, kalau soal persyaratan ini kan waktu dulu Gibran juga ribut kan. Sebetulnya kan usia itu udah dari tahun 2011 atau 12 tuh penggugatan soal usia tuh. Ada kasus Manado, ada kasus apa gitu. Waktu itu MK malah nolak kan. Nolak. Menurut dia itu hak prerogatifnya ada di Dewan tuh. Untuk menentukan batas usia tuh. Kan 40 kan. Nah, baru setelah pada saat Gibran tuh, kemudian MK bahasanya mengabulkan itu. Sekarang pilkada diturunin lagi 30 kan. Bahkan di level bupati itu bisa 25. 25. Wali kota, bupati 25. Sebetulnya kalau buat gua kan hukum itu bisa diterjemahkan ke dalam dua hal. Ke dalam aspek legalitas formal, tapi bisa diterjemahkan secara sosiologis. Gini, sosiologisnya. Orang kan menafsir, oh ini untuk Kaisang, gitu kan. Iya kan? Iya. Untuk Kaisang. Ya boleh aja tafsir itu kan, Kaisang mau jadi gubernur DKI atau wagub DKI katanya. Boleh aja ditafsir gitu. Kalau buat gue simpel. Kalau partai nggak ada yang ngajuin gimana? Nggak jalan juga tuh peraturan. Kalau ini kan nggak juga, Le. Yang ngajuin ini kan sebenarnya Partai Garuda kan. Kalau kita lihat, gua sih ya melihatnya Garuda ini ya sebenarnya semacam kayak underbow-nya Gerindra. Ya Garuda boleh aja partai ngajuin gitu kan. Orang Gibran aja yang ngajuin individu, anak mahasiswa. Ya, terlepas dari soal Garuda atau apapun ya. Tetapi intinya adalah yang menarik. Ini kan hanya nambahin persyaratan usia yang setelah dilantik. Jadi hanya nambahin pada saat pelantikan usia 30. Itu kan berarti 29 sekian. 29 pada saat dia daftar. 29 10 bulan. Misalnya, ya. Jadi ya kan? Betul. Dan jelas clear karena ini dilakukannya wajar maksud gua. Ini dikaitkan dengan sengaja meloloskan Kaisang. Karena kan ini diajukannya bulan April. Tanggal berapa tuh? Tanggal 27 ya, 27 April kalau nggak salah itu. Nah, terus yang menarik tanggal 23 April. Terus tanggal 27 Mei ini didistribusiin perkaranya. Dan secepat kilat
hanya dalam tempo 2 hari, 29 Mei, perkaranya diputus. Iya, iya. Ditambahin syarat itu. Hmm. Nah, tiba-tiba kan sebelum ini kan ada isu wacana menggandengkan Budi Jiwandono dengan Kaisang kan. Gue sih nggak yakin ya kayak Budi. Apakah Budi akan nyalon? Hitungan gua ya, amanah Partai Gerindra ke Budi itu tetap legislatif. Tetap legislatif. Hitungan. Tapi kalau gue lihat dari pernyataan Habibur Rahman, dia bilang Budi akan running dengan Kaisang tuh clear kan disebutkan itunya. Ujungnya keputusan keluarga. Kalau omnya bilang lu legislatif aja. Nah, kalau itu lain. Satu. Lain cerita. Kenapa ini ditafsirkan kepada Kaisang? Gitu kan. Karena Kaisang umurnya 29 tahun. Iya. Yang nanti pada bulan November itu, dia itu 29 tahun 11 bulan. Yes. Iya. Pelantikan itu kapan? Desember kan. Pelantikan gubernur. 30 tahun. Iya. Jadi orang menafsirkan, oh ini buat Kaisang, nggak mungkin buat yang Etes kan. Betul. Itu tafsirnya di situ karena dipasin nih gitu kan. Kalau Yan Etes bisa juga nanti itu pasalnya dibilang itu sekian puluh tahun kemudian. Karena itu makanya orang kemudian ini buat Kaisang kenapa? Ya pada saat bulan November Kaisang tuh 29 tahun 11 bulan. Artinya pada saat pelantikan tuh dia akan jadi 30. Ya. Tapi lepas dari itu ya. Apapun yang bergulir wacananya di publik itu kelihatan sekali bahwa ini gila nih makin KKN nih. Ini gila nih penegakan hukum. Ini dua-duanya adalah Mahkamah Konstitusi, satu Mahkamah Agung. Mahkamah kakak dan Mahkamah adik kata netizen. Betul, Mahkamah kakak sama Mahkamah adik. Mahkamah Gibran, ini Mahkamah Kaisang. Nah, jadi apa ya? Ini gaung politiknya tuh jadi semakin kental bahwa ini suka-suka gitu loh di penegakan hukum, di aturan hukum. Kan kalau dalam politik faktanya dipilih tuh Kaisang. Iya. Gibran. Iya. Kan itu kan pertanyaan. Jadi lu ribut kayak apapun kalau dipilih mau apa? Nah ini kan kemudian mengatakan ya kalau nggak suka ya jangan dipilih. Tapi faktanya dipilih. Ya. Nah ini jadi memang merembet kemana-mana, Satu berkaitan misalnya dengan nilai, soal etika, soal adab, soal hukum, yang ini semua juga buah dari publik. Maksud gue gini, jangan sampai kasus yang MA ini, putusan MA ini, dipersoalkan nanti nih setelah tiba-tiba mereka benar-benar running nih. Tiba-tiba Budi Jiwandono dan pasangannya Kaisang menjadi gubernur DKI Jakarta. Karena dipilih kan, sama Gibran dipilih oleh masyarakat. Terus tiba-tiba kan baru diributin soal putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa enggak dulu waktu diputusin misalnya kayak gitu. Nah sama seperti MA sekarang. Jadi kalau menurut gue ya kalau lu pada semua ini nggak suka atau apa, ya ributin sekarang dong. Iya. Sampai clear banget gitu. Bahasanya yang lain gue nggak mau maju. Iya, bahasanya kan gitu kan. Contohnya misalnya seperti itu. Gue nggak mau maju. Nah, gue ngelihatnya gini sih, Dad. Ini kan debatable ya soal umur tuh. 40 tuh dasarnya apa sih? Itu kan yang mereka pertanyakan kan. Iya. Batas kenapa harus 40? Oh, emang ada alasan ilmiahnya lah, psikologi segala macam. Kemudian ada alasan juga bahasanya kalau di orang Islam kan Nabi dapat wahyu umur segitu. Artinya kan dasar-dasar itu. Tetapi kan kemudian diuji oleh orang. Emang kalau 30 kenapa? Iya. Gitu kan. Nah kalau gue ngelihat gini, makanya umur itu kalau buat gue tuh, gue sih tidak mempersoalkan itu beneran. Iya. Tapi gue nanya, jenjang karir lu untuk mencapai posisi itu bagaimana nih? Iya. Umurnya boleh 50, tapi kalau dia dulunya misalkan nggak ngapa-ngapain tiba-tiba nyalon gitu. Nah itu pertanyaan gue tuh. Bekal lu untuk nyalon itu apa ya di umur 50? Dia misalkan tidak pernah jadi pengusaha hebat. Iya. Dia tidak pernah aktif di kemasyarakatan, pokoknya nggak ngapa-ngapain lah. Ya, contoh yang menarik mungkin kalau yang lumrah kayak Trump ya. Dia sudah jadi konglomerat,
Maju jadi for presiden. Teruji kan? Teruji. Oh, lu udah jadi pengusaha gede internasional, uji tuh lu. Jadi kalau gua tua atau muda, gua nggak mempersoalkan itu ya. Tidak terujinya satu lah, kalau Trump. Apa? Dia selamat nih nggak kena hukum nih sampai ini. Begitu jadi presiden setelah jadi turun kena dia. Bisa kena, meskipun ya nggak tahu juga. Nah, gua ngelihatnya itu tuh, yang pertama itu misalkan ibu rumah tangga sepanjang hidupnya ibu rumah tangga tiba-tiba nyalon. Itu buat gua ragu tuh. Nah, 30, pertanyaannya 30. Kan 30 tuh kalau gua nanya, emang umur 30 lu udah sehebat apa? Ya kan? Kalau dalam bisnis, dalam politik, karbitan itu selalu melahirkan kekacauan. Itu yang maksud gua. Jadi gua tuh sebenarnya gue sepakat sama lu. Umur penting nggak? Nggak penting. Tetapi yang kita persoalkan di sini, tiba-tiba dia seorang anak presiden mau mencalonkan, tiba-tiba aturan hukum dirubah, konstitusi dirubah. Hati-hati lu kalimat emang ini bener buat Kaisang. Bahkan gue bicara yang MK. Bukan ini MA, emang bener-bener buat Kaisang. Ya, kalau gue sih simpel aja karena gue ngebaca apa yang diramein di publik, terutama di jagat maya ya. Orang bernafsir gitu, wajar. Betul. Makanya kan ketika Jokowi ditanya katanya tanya aja sama MA yang mutusin misalnya, atau tanya aja sama yang ngegugat. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi kan asosiasi kita, gua lah misalnya, atau masyarakat lain yang agak menyinyir tentang ini. Ya ini kalau seperti lu gambarin tadi ilustrasinya ini dipas-pasin amat sih sama Kaisang nanti umur 30 kapan. Iya. Jadi persoalan gua itu di sini kan etika, kaitan dengan adab, dengan budaya misalnya seperti itu. Yang kedua ini membuka soal kaitannya kemana-mana. Baik itu etika berpolitik maupun misalnya di sini soal KKN yang itu sudah kita berangus sebenarnya di tahun 98. Nah, tiba-tiba ini muncul lagi gitu loh. Setelah MK muncul lagi nih. Setelah MK terus MA. Kalau gua ini ujian bagi partai sebetulnya. Gua kok partai sih? Bener. Lu mau diputusin 20, 15 tahun juga kalau partainya nggak mau nyalonin mah. Iya. Ngerti gua. Ya Pak semua partai juga diem. Iya, kalau partainya nggak nyalonin kenapa? Selesai. Ya selesai buat gua. Misalkan emang misalkan Gerindra gitu ya. Gerindra hitung-hitungan nyalonin Kaisang apa sih? Misalkan di DKI gitu, hitung-hitungannya semua partai kan ujungnya pengen menang kan? Iya. Kalau kata partai ini kagak bisa bikin gua menang. Gue nyalain juga kayaknya ke masyarakat juga tuh. Kenapa? Lalu milih juga. Lu teriak-teriak soal kayak gini tapi lu pilih juga. Ya kan kalau kemarin di Betul jangan-jangan orang tuh milih Prabowo bukan milih Gibran. Kecuali kalau sekarang Kaisangnya jadi gubernur. Itu lain lagi tuh. Tapi menurut gue sih ini kesalahan kita tidak bisa hanya melihat ke satu sisi hanya partai, tetapi ini juga ke masyarakat. Contoh misalnya gini loh. Ini jadi kita lari kemana-mana nih. Pilpres kemarin yang katanya semua orang itu, umumnya orang lah, jangan semua orang, yang menyatakan brutal sekali money politiknya. Pemilih terbesar itu kemarin milenial dan Z. Tuh, 60%. Yang kita pikir mereka itu bukan pragmatis, artinya idealis. Dia pasti akan melawan yang namanya money politik. Tapi kan kenyataannya enggak. Terus kita mau nyalain siapa? Yang kedua, ada guru-guru besar, itu senior banget, intelektual, punya tanggung jawab moral yang dahsyat. Terus ada juga Magnis misalnya, Romo Magnis. Itu dihantam, dihujat, diputar balikin di medsos. Esensinya, ini bukan lagi persoalan ini persoalan jangan-jangan ada apa gitu loh di question mark gue ya di kepala gue. Sekarang gini, kalau membaca fenomena itu gue membacanya gini. Coba ada nggak perubahan di partai? Suara partai? Enggak tuh deh. Berubah dong.
Bukan, nomor satunya masih PDIP turun. Terus Golkar Kedua. Terus apa lagi? Gerindra, Terus PKB, Nasdem. iya. Artinya kalau buat gua di dalam konstruksi partai ya tidak ada perubahan Tidak signifikan. signifikan. Ya, setuju gua Dalam itu. konteks pilpres berbeda tuh. Betul. Iya kan? Betul itu Gitu kan? clear jauh Nah, sekali. maksud gua pemilih sekarang itu ketika milih sosok pemimpin itu udah pendekatannya personal. Dalam konteks partai dia masih berpikir idealis. Dalam partai masih idealis. Memilih begitu, partai itu masih ada idealisme. Begitu lu bicara tentang pemimpin negeri, Personal dia. personal. Misal contoh kasus gini. Prabowo Gibran di Jawa Timur menang telak dong. Iya kan? Partainya PKB. Itu maksud gua. Iya. Kalau dalam konstruksi Betul. dalam konstruksi demokrasi yang matang Tidak akan pemenang partai pasti betul presiden kan, gitu kan, pemimpin. Nah di Indonesia dua hal yang terpisah nih. Ya. Nah tetapi gue supaya kita lebih konstruktif lagi nih, lebih terarah nih bahasan kita nih. Kan kita bicara nih soal MA nih kan. Iya. Bahwa keputusan MA ini pun nantinya secara hukum boleh nggak MA memutuskan ini. Kalau yang MK kan harusnya itu DPR itu wewenangnya. Oke. Kalau yang ini ternyata secara hukum ini nggak sah. Artinya sah itu maksud gue nggak ada hal yang bermasalah karena ini bukan undang-undang. Ini KPU kan. Nah, tetapi nanti akan dikonsultasikan ke DPR. Nah, menurut gue pada saat dikonsultasikan dengan DPR ini harus keras nih. Supaya kan? Betul, supaya nanti jangan setelah misalnya Budi sama Kaisang menang, diributin. Iya. Kalau mau diributin ya sekarang. Nah, yang kedua, sebenarnya ini titik masuk bagi siapapun, tapi lebih kepentingan mungkin partai ya, untuk berbicara mengenai penegakan hukum, etika, budaya bangsa ini. Menurut gue ini pintu masuk harusnya nih. Jadi benar-benar harusnya Dewan mempersoalkan ini nih. Tapi kan gue kan melihatnya seperti ini. Kenapa sih masyarakat kita yang milenial dan Z itu yang lu bangga-banggakan waktu awal-awal kita ngobrol ya. Bahwa dia tuh, wah ini generasi milenial nih, generasi idealis, ini gini. Ternyata kan ya disumpel bansos juga masih kena, BLT masih kena, misalnya kayak gitu-gitulah. Walaupun kalau bicara lingkungan oke lah, mereka top lah ya. Bicara soal kebersihan, misalnya kayak gitu-gitu. Kalau gua hukum tuh gua ngasih contoh gitu. Lu boleh aja bahasanya ya, lu boleh aja rekayasa sebuah putusan. Tapi kalau lu nggak kalau masyarakat nggak nerima, masyarakat biasa sama partai ini. Keputusan itu nggak punya arti. Misal nih, kasih contoh. Zaman dulu ada iuran TV. Iya kan? Iya. Kedua, zaman dulu ada pajak sepeda. Itu dua-duanya itu peraturan nggak pernah dicabut, Dan. Iya. Tapi kan sekarang nggak berlaku. Nggak berlaku. Dia karena dicuekin ya nggak berlaku. Iya artinya kalau buat gua, keputusan kayak gitu 30 tahun, cuekin aja gitu. Nah, partai nggak mau nyalonin, satu. Dua, masyarakat nggak milih, selesai. Nah, itu dia yang gue maksud. Itu kan sebenarnya dalam bentuk perlawanan kan. Betul. Jadi maksud gue persoalannya sekarang tidak ada perlawanan. Perlawanan masyarakat tuh kalau dalam konstruksi negara ya. Perlawanan itu bisa berupa macam-macam. Bisa tadi menggugat, bisa demo, bisa termasuk diam. Kalau di Indonesia saat ini, gue cenderung memilih kayaknya masyarakat akan melawan dengan cara diam. Ini, nah, kalau menurut gue ya. Gue oke tuh. Terutama di kota besar. Ya. Lah ini kaitan sama DKI nih menariknya nih. Walaupun aturan ini kan berlaku untuk pilkada seluruhnya kan, artinya gubernur, cagupnya Sumut atau misalnya Papua Pegunungan atau manapun misalnya. Papua misalnya. Lain soal kalau nanti di Jakarta itu Gerindra, Golkar, PAN, Koalisi Indonesia Maju lah, ngedorong
Jiwandono, Budi Jiwandono. Misalkan ya Kaisang lah gitu. Kaisang. Siapapun Kaisang menjadi wagub. Bagaimana ngelihat kalau gua, bagaimana ya gua ngelihat sikap masyarakat nanti jika ini terjadi? Ujian, eksperimen ini. Gimana masyarakat bisa sebenarnya mengkoreksi. Artinya misalnya ya partai oke. Karena ini diinikan misalnya oleh partai. Tetapi masyarakat nih gerakan sipilnya against misalnya. Dia langsung kalau Jakarta hukum ya, langsung. Kalau Jakarta, dihukum tuh oleh publik tuh. Kalau Jakarta ya menarik, agak deg-degan tuh kalau itu terjadi di wilayah yang remote ya dari pusat. Misalkan dia nyalonnya Jabar. Jateng, di NTT. Misalkan tuh kalau itu menarik buat gua karena itu bisa apa istilahnya remote ya. Kontrol publiknya kan media menjadi kecil. Tapi kalau Jakarta apa iya ya gue mikir gitu. Ya kan, karena dia secara intelektualnya ya, pemahaman kita misalnya karakteristik warganya kan. Jakarta yang secara pendidikan bagus. Yang kedua secara informasi dia lebih clear. Yang ketiga dia secara ekonomi juga mungkin lebih mapan ya. Nah, ini eksperimen juga nih, menarik juga. Gue malah kan mau Kaisang, cobalah Kaisang Jakarta, gue pengen lihat nih warga Jakarta kayak apa sih. Iya, sama seperti ketika dia jual sang pisang ternyata nggak laku misalnya gitu kan. Ya, itu kan publik referensi itu kan ada di perkotaan. Ada di perkotaan tuh yang oh iya ini nggak jalan terus apa gitu. Yeah. Gitu ngelihatnya kalau gue ngelihatnya. Bahkan menurut gue terima kasih kepada MA ya mau apa gitu. Gue pengen lihat nih warga Jakarta kalau bener Jakarta ya. Warga Jakarta nih ada yang calon 30 tahun kayak apa sih? Oke. Kalau tidak dipilih kalah gitu. Buat gue itu menjadi dasar bahwa jangan main-main deh. Ya. Jangan main-main deh. Ya. Tapi yang paling penting itu MA itu lucu. Ma'ruf Amin maksud gue. Ma'ruf Amin. Keren. Kalau disuruh milih, saya pilih jadi anak presiden. Itu buat gue tuh apa ya? Satir khas NU loh itu. Satir khas NU banget. Gitu. Dan ya boleh dibilang wise juga ya. Nah, dia nggak nolak apa. Tapi kalau suruh milih, saya pengen jadi anak presiden. Menarik loh. Menarik karena memang Ma'ruf Amin kan memang dari sisi intelektualnya luar biasa, dia kan cerdas sekali. Lucu deh, buat gue tuh lucu deh. Tapi MA kali ini kalau nggak salah ketua MA sekarang itu pensiun di Oktober ya kalau nggak salah. Oktober kalau nggak salah tuh. Iya. Nah, ya udah Le, kalau gitu kita lihat nanti Le. Iya. Partai itu menarik tuh ngelawan tuh di DPR. Iya. Kita lihat juga tuh nanti tuh. Jangan ntar ributnya tahun depan. Oke guys, lu pada gimana guys? Tolong komen guys. Oke, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?